Dan kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi pendengaran kami, urapi kami semua. Dan pada Tuhan surgawi mengkawal ibadah kami hingga pada akhirnya kami pulang membawa berkat penuh dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan kembali. Nah, kita hari Minggu yang lalu kita sudah lihat tentang tugas utama Roh Kudus, ya. Tugas utama. Banyak tugas dari Roh Kudus itu, tapi ada tugas utamanya. Ya. Nah, tugas utamanya itu sudah kita bahas 2 kali, ya. Nah, ini untuk melanjutkannya kita harus lihat dulu sebelumnya supaya berkesinambungan, ya. Jadi tugas utama Roh Kudus itu ada 2, ya. Tugasnya bagi orang yang tidak percaya dan bagi orang tidak percaya. Nah, orang percaya, bagi orang yang tidak percaya dan bagi orang yang percaya. Jadi bagi orang yang tidak percaya kita sudah lihat kemarin menginsafkan dunia itu artinya keseluruhan, tidak hanya orang yang percaya tapi keseluruhan umat manusia perlu diinsafkan, ya. Nah, diinsafkan untuk akan apa? Akan dosa, ya. Jadi manusia itu harus sadar, ya. Jadi untuk menyadarkan bahwa manusia itu berdosa, jadi kalau manusia itu merasa tidak berdosa, Roh Kudus itu belum bekerja. Karena manusia itu merasa benar, ya. Merasa tidak berdosa, merasa tidak perlu juru selamat. Jadi kalau ditanya kepada seorang anak Tuhan, kenapa kamu ke gereja? Aku kan nggak melakukan kesalahan, aku nggak bersedih, aku nggak berkata kotor. Kalian yang rajin ke gereja itu berjudi, berkata kotor dan lain sebagainya. Aku kan enggak. Jadi merasa tidak berdosa. Jadi Alkitab mengatakan manusia telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roh Kudus yang menyadarkan. Jadi siapa yang menyampaikan? Yesus. Manusia itu telah berbuat dosa. Nah, kalau tidak percaya, maka Roh Kudus itu menginsafkan akan kebenaran, ya. Bandingkan dirimu, gitu, ya. Bandingkan dirimu dengan dirimu. Jadi kita ini sudah rusak. Yesus adalah kebenaran yang utuh, ya. Siapakah kebenaran itu? Allah sendiri, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tunggal ini disebut kebenaran. Yesus disebut kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi ketika kebenaran datang, kebenaran itu adalah tolok ukur, patron, maka manusia bisa membandingkan begitu jauh berbeda. Artinya kalau manusia berdosa, ada patronnya, ada yang harus diikuti, ada teladan. Nah, kalau sudah ada teladan, lantas tidak diteladani, maka ada penghakiman. Jadi Roh Kudus menyadarkan dunia bahwa ada dosa, ada kebenaran dan penghakiman. Ada dosa,
Roh Kudus tidak hanya menyesatkan, ada dosa, ada penghakiman, ada dosa, penghakiman, tapi Allah memberikan solusinya, kebenaran untuk diikuti, ya, untuk diikuti. Artinya masih ada kesempatan, masih ada solusi. Jadi kebenaran itu adalah solusi, dan kalau solusi saja tidak diikuti, tidak dipercaya, maka awas ada penghakiman. Dan buktinya iblis, Lucifer dan ante-antenya telah dihakimi di surga. Jadi di surga dulu terjadi penghakiman pertama, dan iblis telah dihukum. Karena apa? Tidak hidup dalam kebenaran. Dan Alkitab juga mengatakan di zaman purba, yaitu Nuh pemberita kebenaran, tetapi orang zaman Nuh tidak mau dengar. Padahal bukankah Tuhan tidak memberi solusi kepada semua dosa? Manusia itu disadarkan berdosa, tapi ada solusinya. Nuh memberitakan kebenaran supaya mereka luput dari air bah, tapi mereka tidak mau. Artinya ketika manusia itu telah dinyatakan berdosa dan akan menuju kepada hukuman, Allah selalu memberikan solusi. Allah memberikan jalan keluar. Makanya Nuh memberitakan kebenaran. Itu kan jalan keluar, ya. Supaya orang zaman Nuh ikut Nuh. Ternyata tidak. Jadilah eksekusi, dihukum air bah. Kemudian demikian juga di zaman Lot. Jadi artinya manusia berdosa, tapi ada kebenaran, ada pemberita kebenaran, dan kalau itu tidak diikuti, ada penghakiman. Jadi itulah yang disebut dengan keadilan Allah. Allah itu adil. Tidak hanya diberitahukan Allah manusia itu berdosa, tapi diberikan juga solusi teladan untuk diikuti. Kalau tidak diikuti, ada penghakiman. Jadi Roh Kudus itu menyisakan, menyadarkan ketiga hal ini. Kemudian kita sudah lihat ini 2 minggu itu. Bagi orang percaya apa? Ya, bagi orang percaya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin, ya. Dan kemudian bagi orang percaya tugas utama adalah ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat tentang memimpin, ya. Kata memimpin ini itu seperti seorang guide, ya. Dia memandu, ya, memimpin di jalan. Jadi kalau biasanya ada tulis di parapat, ada pemandunya, ada guide-nya. Apa tugas guide ini? Yaitu memimpin di jalan. Karena yang dipandu ini nggak tahu jalan, Bagaimana? Dari mana jalan mau ke Tomok, Betutuk, dan lain sebagainya. Ada guide, ada pemandu. Dia yang memimpin, ya. Jadi Roh Kudus itu disebut guide, pemimpin di jalan. Kemudian pemandu ini menunjukkan arah, sana arahnya. Itu Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu pemimpin arah? Karena dia adalah Allah. Dia tahu kemana arahnya. Jadi Yesus itu adalah jalan kebenaran. Kemudian Roh Kudus itu memimpin di jalan itu. Arahnya itu. Jadi Roh Kudus tidak memimpin seseorang tidak di jalan kebenaran. Jadi saya pernah mengatakan kepada kita, Yesus itu adalah jalan satu-satunya yang menghubungkan antara Bapa dan manusia. Roh Kudus juga akan memimpin orang lewat jalan itu. Roh Kudus tidak memimpin di luar jalan itu. Atau Allah mengurus manusia
manusia tidak lewat jalan itu. Jadi Yesus itu satu-satunya akses antara Allah dan manusia. Jadi Allah berurusan dengan manusia lewat jalan itu. Roh Kudus memimpin orang juga lewat jalan itu. Jadi Roh Kudus tidak mengatakan ayo dari jalan lain. Aku bisa kok. Aku adalah Allah juga. Jadi yang menguduskan perjalanan alam supranatural ini adalah darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Jadi saudara-saudara, darah Yesus itu menguduskan orang percaya, juga menguduskan perjalanan orang percaya. Nah, karena ini kan alam roh, jadi kalau tidak ada pemimpin, kalau tidak ada guide, ini kan bukan alamnya kita. Jadi ketika kita dilahirkan baru, roh kita hidup kembali, kita masih gamang dengan alam roh itu, masih gamang. Bagaimana? Bagaimana? Tapi memang sudah hidup roh kita. Makanya perlu pemimpin, guide, sana arahnya. Karena ada banyak roh di dunia ini. Jadi contohnya Roh Kudus itu membawa percaya Jadi dia adalah pemandu, ya. Kemudian dia juga adalah guru. Pemimpin di sini juga disebut guru. Ya. Guru itu artinya membimbing, bukan hanya memimpin di jalan, bukan hanya menunjukkan arah, bukan hanya membimbing, tetapi juga membimbing, ya. Mengurus orang-orang yang dipimpinnya, juga melatih. Guru itu kan pelatih. Jadi Roh Kudus itu melatih, ya, sekaligus juga mengajar, ya. Itu artinya pemimpin di sana. Dalam bahasa aslinya terdiri dari pemandu atau guide, juga sekaligus guru. Supaya apa? Orang percaya dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi untuk memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, Roh Kudus itu berperan sebagai guide dan guru. Nah, kalau Roh Kudus itu memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, tetapi mengapa banyak orang percaya gagal sampai kepada kebenaran? Padahal Roh Kudus yang memimpin. Kenyataannya banyak anak Tuhan gagal. Jangankan kepada seluruh kebenaran, kepada sebagian kebenaran pun. Nah, kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Makanya gereja kita konsisten akan visinya. Kalau tidak hidup dalam visi ini, akan gugur. Apa visi gereja kita? Menjadi garam dan terang melalui perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Perubahan hidup. Banyak orang berubah hidupnya, tetapi tidak ada acuan. Acuan kita adalah Kristus. Karena kebenaran itu kan acuan. Kebenaran itu kan patron. Roh Kudus membawa kita kepada patron itu. Perubahan hidup. Hanya satu yang tidak berubah, Yesus Kristus tidak berubah. Tapi kita harus berubah. Amin. Aku gak mau berubah, katanya. Yesus saja gak berubah. Aku kan mau seperti Yesus, gak berubah. Kita harus berubah, ya. Dan perubahan ini butuh waktu, tidak seperti Power Rangers. Berubah, harus berubah. Ada proses. Nah, maknanya Roh Kudus yang memimpin, menunjukkan arah, membimbing, melatih, mengajar. Nah, namun yang kita bahas hari ini adalah
kemudian Yesus, kemudian Roh Kudus, kemudian firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu adalah Allah sendiri. Jadi kebenaran itu tidak lain tidak bukan adalah Allah itu sendiri, karena kita sudah meleset. Kita sudah meleset keluar dari sasaran. Nah, ketika kita meleset makin jauh, ini makin rusak. Dulu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kita sudah rusak begini. Ini gambar. Nah, Roh Kudus akan memimpin kita hari demi hari hingga serupa seperti gambaran. Kebenaran itu adalah Allah sendiri, dan kebenaran itu adalah firman itu sendiri. Jadi ada banyak kebenaran. Makanya disebut Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Segala berarti banyak kebenaran. Hanya satu kebenaran, yaitu Allah. Tetapi dikatakan segala kebenaran, itu maksudnya adalah firman Allah yang begitu banyak. Seperti tubuh kita banyak sel-sel, di mana kita harus mengikuti apa yang Tuhan. Itu seperti pasel-pasel yang pernah saya ilustrasikan kepada kita. Bagian ini. Nah, itu harus dipasangkan dalam hidup kita sehingga utuh menjadi serupa segala dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak konsisten di situ, maka kita nanti akan gugur di tengah jalan. Nah, jadi pada hari ini kita akan lihat, saudara-saudara, mengapa banyak orang Kristen gagal sampai kepada seluruh kebenaran. Lalu kalau kita lihat pertanyaan ini, emangnya sudah ada yang sampai kepada seluruh kebenaran? Gitu. Siapa? Kau pendeta sudah? Kau sudah? Nah, judul ini maksudnya adalah kepada seluruh perjalanan kita. Ya, jadi judul ini menjadi pertanyaan bagi seluruh perjalanan kita, bukan hanya saat ini, ya, bukan hanya saat ini. Perjalanan kita kan masih panjang. Paulus kan berkata, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, aku telah apa lagi? Mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita kan masih di tengah jalan, kira-kira begitu. Ya. Nah, judul ini, pertanyaan ini adalah untuk menjadi antisipasi kepada seluruh perjalanan kita. Ya. Untuk mengantisipasi. Nah, mari kita perhatikan, kenapa banyak orang Kristen gagal sampai kepada seluruh kebenaran. Ternyata walaupun Roh Kudus yang memimpin, tidak serta-merta berhasil. Keberhasilannya, kegagalannya itu tidak terletak pada Tuhan tentunya, tidak terletak pada Roh Kudus, tetapi pada manusia itu sendiri, pada orang percaya itu sendiri. Mari kita perhatikan, mengapa gagal sampai kepada seluruh kebenaran? Karena memadamkan rohnya. Ini rohnya, ini kan negara. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Nah, ini saudara-saudara, ini yang menjadi pembangkit dalam hidup kita. Kan sudah pernah kita dengar, Roh Kudus itu ketika kita terima, kita mendapatkan pembangkit dalam hidup. Makanya dikatakan, barang siapa yang menjadi milik Kristus, dia harus memiliki apa? Roh Kristus. Nah, roh di sini adalah, roh itu bisa berarti roh, bisa juga berarti semangat, bisa juga berarti hasrat. Nah, jadi dikatakan barang siapa yang menjadi milik Kristus,
dia harus memiliki roh Kristus. Barang siapa yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Apa artinya? Roh Kristus itu semangatnya dia. Jadi semangatnya Kristus itu menyenangkan hati Bapa. Ambisinya itu, passionnya itu, makanya ada judul kan film The Passion of the Christ. Apa artinya itu? Hasrat dari Kristus. Hasratnya itu apa? Menyenangkan hati Bapa. Nah, jadi saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus harus punya hasrat seperti dia, semangat seperti dia, menyenangkan hati Bapa. Makanya ciri khas seorang anak Tuhan itu adalah dia itu menyenangkan hati Bapa surga, di surga. Karena dia memiliki roh Kristus. Kalau kita punya semangat menyenangkan hati Allah, kita milik Kristus. Karena Alkitab mengatakan, siapa yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan miliknya. Oke, bisa saja saudara bersemangat menyala-nyala, tapi saudara tidak punya ciri khas yang dimiliki Kristus. Hasratnya, ambisinya itu enggak menyenangkan hati Tuhan. Nah, roh itulah yang membangkitkan hasrat kita untuk hidup dalam kebenaran. Makanya dikatakan jangan padamkan roh. Nah, ini berpadam ini. Dalam kita dikatakan janganlah padamkan roh. Padahal roh itulah saudara-saudara yang memberangkatkan kita untuk menyenangkan hati Bapa. Tidak ada sebuah semangat kalau tanpa roh kudus. Tidak ada semangat menyenangkan hati Tuhan tanpa roh kudus. Jadi kalau padam bagaimana bisa sampai? Kalau padam bagaimana bisa sampai? Makanya jangan padamkan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kita nggak bisa menyenangkan hati Tuhan dengan roh yang beku, nggak bisa. Dengan roh yang padam, nggak bisa. Makanya pelayanan dengan roh yang padam akhirnya apa? Main otak, main mengutak-atik firman. Menurut Calvin adalah ini, menurut Martin Luther adalah ini, menurut bapak-bapak gereja adalah ini. Padahal Roh Kudus itu hidup. Ya, Roh Kudus itu hidup. Dia mendampingi kebenaran huruf yang mati itu sepanjang masa. Siapa yang ingin kebenaran, dia hidupkan. Bukan berarti pemahaman bapak-bapak gereja salah, tetapi saudara-saudara, kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu mendampingi firman-Nya sepanjang masa. Barang siapa yang ingin mengerti firman, ada Roh Kudus yang menolong. Kita bukan anti pendidikan, bukan. Tetapi seringkali orang mengabaikan peranan Allah yang hidup, seolah-olah Allah itu mati, seolah-olah Roh Kudus tidak bekerja lagi. Jadi pelayanan tanpa api, tanpa Roh Kudus itu tidak akan bisa membawa ke dalam seluruh kebenaran. Karena yang bisa membawa seluruh kebenaran adalah Roh Kudus itu sendiri. Tidak bisa otak manusia, tidak bisa pengalaman, tidak bisa buku-buku yang disusun sebegitu lama lalu kita dibawa ke sana, nggak bisa. Roh Kudus yang membawa. Kebenaran itu sifatnya roh, bukan materi, bukan bendawi, bukan. Ini sifatnya roh, ini semua untuk membawa kita kepada kebenaran yang sifatnya roh, haruslah roh kebenaran. Makanya dalam dunia kekristenan ini permainan roh ini semua sebenarnya, tapi diwujudkan dalam alam fisik. Bagaimana saudara-saudara yang adalah roh ini
itu tentang roh, tentang alam roh. Kalau diwujudkan maka berantakan begitu. Jadi semua firman itu harus diwujudkan di dalam alam materi. Makanya dikatakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Sesuatu yang alam itu diwujudkan di alam materi, sehingga alam materi itu berubah. Jadi kita nggak bisa bedakan. Misalnya saudara-saudara, saya ini hamba Tuhan. Kalau saya di tengah masyarakat, lalu saya preteli gelar hamba Tuhan, saya adalah orang biasa, saya bisa merokok, saya bisa berjudi, saya bisa melakukan apa-apa. Karena hanya di gereja saya hamba Tuhan, di luar saya masyarakat biasa. Seorang anak Tuhan tidak bisa memisahkan itu. Kalau seorang anak Tuhan di gereja dia anak Tuhan, di luar tetap anak Tuhan. Amin. Aduh, mulai pas ada dulu anak Tuhan ini, aku orang baik-baik dan di gereja. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Lalu menangis, puji, menyembah. Lalu di luar tugas menjadi seorang anak Tuhan sudah selesai. Sekarang kita bermasyarakat. Isyarohan minum cepat. Tugas sebagai seorang masyarakat selesai. Lalu kita masuk ke gereja. Menyenangkan kamu. Gak bisa. Kalau dia seorang Kristen, dia tetap Kristen di luar sana. Amin. Karena di dalam gereja itu sifatnya supranatural. Tuhan mau mengubah yang natural itu. Tuhan mau kita meletakkan yang supranatural itu di dalam yang natural, sehingga berubah. Mungkin di luar sana jas saya nggak pakai, tapi sifat saya harus sama di sana. Pakaian saya berbeda, tapi sifat saya seorang anak Tuhan, saya seorang hamba Tuhan, harus tetap itu. Gak bisa kita ambil, kita buka dulu pakaian rohani kita, lalu kita menyesuaikan diri sana. Gak bisa. Itu namanya menjadi garam dan terang melalui berbagi. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita akan bisa sampai kepada kebenaran kalau kita tidak memadamkan roh ini. Ternyata yang memadamkan bukan Tuhan yang memadamkan, manusia yang memadamkan. Makanya ketika roh itu dipadamkan, dan janganlah kamu membukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Akhirnya dia berduka cita. Kan Roh Kudus berduka cita, sayang kali anakku ini. Aku satu-satunya gaib yang bisa memimpin dia kepada kebenaran, tapi dia memadamkan. Hanya dengan menyalalah roh itu, maka dia bisa melihat jalan-jalan yang tidak terlihat itu. Ini jalan-jalan ini kan tidak terlihat ini, tak bisa diserang oleh indera manusia, tapi oleh indera rohani. Makanya harus menyala. Nah, akhirnya Roh Kudus pada berduka cita ya. Padahal Roh Kudus itulah yang memeteraikan. Roh Kudus itu memeteraikan kita. Ketika kita terjadi meteraikan, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi ketika kita berjalan ke sana, Roh Kudus memeteraikan untuk mendapatkan keseluruhan perjalanan itu. Roh Kudus ini meterai
panjar ini dikasih panjar dulu supaya kita memiliki keseluruhan perjalanan itu. Panjar inilah yang memungkinkan. Nah, kalau ini berduka cita, bagaimana kita bisa memenuhi semua perjalanan kita? Bagaimana kita bisa sampai kepada seluruh kebenaran? Nah, kalau dia berduka cita, bisa nggak dia bekerja? Nggak bisa. Coba dulu Bapak Ibu, saudara suruh anak saudara lakukan dulu ini, tapi dia sedang nangis. Bisa nggak? Atau mega sapu dulu rumah itu, nggak mau aku. Dia kan sedang mengurus dirinya, dia sedang berduka cita. Nah, kalau Roh Kudus berduka cita, bagaimana kita bisa dipimpinnya kepada seluruh kebenaran? Jadi jangan padamkan roh, ya, jangan padamkan. Kita sudah lihat firman Tuhan kemarin, 4 level kegalauan. Galau. Jadi kita nggak galau kan? Nah, kalau masih galau, makanya permintaan kita akan Roh Kudus nggak tajam. Coba saudara minta sesuatu, tapi ragu-ragu saudara, dikasih enggak? Dia punya enggak? Dia mau enggak? Kalau minta dia mau enggak? Sudah galau. Tidak ada permohonan pengetahuan yang jelas bahwa apa yang diminta itu akan jadi. Karena apa? Galau. Dan Roh Kudus itu perannya besar sekali dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua kita lihat, mengapa banyak orang gagal sampai kepada seluruh kebenaran? Karena memadamkan, padam. Karena roh manusia adalah pelita Tuhan, pelita yang menerang. Jadi kalau pelita dalam hati kita padam, maka gelap, semuanya gelap. Jadi roh manusia yang menyala itu yang menuntut. Makanya firman Tuhan juga dikatakan, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Benar-benar dari pihak Allah yang menuntut kita, yang menerangi kita. Baik Roh Kudus juga firman Allah membimbing perjalanan. Perjalanan ini gelap, gak bisa dilihat, gak bisa diprediksi oleh insting manusia. Harus Roh Kudus yang memimpin. Karena kita gampang di alam roh. Kemudian kita lihat yang berikut. Yang kedua, mengapa gagal sampai kepada seluruh kebenaran? Karena tidak setia dalam perkara kecil. Nah, mari kita lihat ayatnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi harta yang sesungguhnya ini apa itu? Nanti kita lihat dulu dalam bahasa Arab. Ia haposan Allah di naumutik, haposan mahibana nang di nagudang. Ia gedung ibana di naumutik, gedung manang di nagudang. Asal molos haposan kamu makaladoti mampon nagidugi, isen maatom pasahat kamu arta natutu. Arta natutu, harta yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya, harta natutu, harus setia kepada arta nasotutu. Apa arta nasotutu? Mammon. Jadi arta nasotutu yaitu mammon itu ternyata sarana untuk memuji seseorang sehingga dia mendapatkan harta yang sebenarnya. Yang ece-ece, harta yang ece-ece saja kalau tidak bisa lulus begitu. Jadi mammon itu bagaikan
alat simulasi untuk mempersiapkan seseorang mendapatkan harta yang sesungguhnya. Nah, harta itu dalam bahasa aslinya disebut aletheos, kebenaran. Harta sesungguhnya itu kebenaran. Kita kan akan dibawa Tuhan kepada seluruh kebenaran. Bagaimana kita bisa sampai ke dalam seluruh kebenaran? Harus setia dalam hal-hal yang kecil. Kita seringkali berubah-ubah. Makanya saya katakan sama anak-anak, jangan seringkali mengubah titik acuan. Seharusnya kalau ada titik acuan, kau harus mengerahkan semua tenaga untuk mencapai, supaya kau terbiasa. Nanti kalau orang hidup dalam kebenaran, itu kan kebenaran itu seperti sebuah titik. Kalau kita terbiasa mengubah kebenaran sesuai keinginan kita nggak bisa sampai ke sana. Misalnya begini, kita masuk ibadah jam 8, contoh, itu kan sebuah titik. Nah, lalu kita mengerahkan tenaga kita bagaimana sampai jam 8. Tapi ada orang bilang, Amang, jam baru, gak terganggu mau, bohong kalau terubah gitu. Jadi artinya dia ingin ke titik, harusnya dia berusaha untuk mencapai titik itu. Misalnya ada seorang anak juga, kita berangkat jam 9. Nah, dia cocokkan dirinya, dia mencoba mengubah titik jam 9. Janganlah, kalau bisa setengah 10 lah. Apa salahnya kalau dibuat titik jam 9? Lebih kurangnya nanti kan bisa didiskusikan. Yang penting ada sebuah titik jam 9, lalu berpaculah untuk titik itu. Bagaimana caranya, persiapan ini, persiapan ini, persiapan ini, persiapan ini. Lalu dia berhasil sampai di titik itu. Kita akan adakan Natal wilayah jam 10. Lalu kita lihat diri kita, aduh, tempat kami jauh. Anak-anak kami masih belum bangun membereskan itu lagi. Lalu bagaimana diubah saja jam 10 mulai jam 11 saja. Coba kalau biarkan saja jam 10, lalu dibiasakan berpacu terus. Bagaimana cara supaya bisa jam 10? Lalu tiba jam 10 di Korsea dan kan belum mulai kan? Coba tadinya kita bilang jam 10. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menang di jam 10. Amin. Sudah menang. Walaupun belum mulai, yang penting sudah menang. Kalau setengah 10 kita sudah sampai, kita sudah unggul setengah jam. Nah, kalau anak-anak Tuhan seringkali mengubah titik itu bagaikan kebenaran, ya. Seringkali anak Tuhan mengubah kebenaran itu, dia cocokkan dengan dirinya sendiri. Harusnya dia berpacu bagaimana supaya saya bisa mencapai kebenaran itu. Itu perkara kecil. Kalau kita terbiasa mengubah sebuah ketetapan, mengubah sebuah aturan, bukannya kita yang mengubah diri kita, tapi kita yang mengubah titik itu, kita tidak akan sampai kepada kebenaran. Tidak ada pencapaian. Amin. Makanya banyak orang berdalih, aduh, bagaimana. Coba siapkan dirimu untuk mencapai sesuatu itu. Demikian juga dengan mencapai kebenaran. Kebenaran itu sudah menetap. Kita yang harus berubah. Amin. Bagaimana cara melatih setia dalam perkara kecil tadi? Makanya tak muncul orang dewasa tak mengubah-ubah titik-titik acuan. Padahal itu adalah seperti sebuah simulasi untuk melatih kita. Itu perkara-perkara kecil
untuk melatih kita. Kalau kau nanti langsung terlibat dalam pertandingan sebenarnya, kau sudah terlatih. Makanya kalau anak-anak disuruh orang tua, lakukan saja, gak usah dandani. Itu melatih dirimu untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Kemalasan kita seringkali yang menjadi alasan. Akhirnya kita mengubah acuan-acuan. Kemalasan, keengganan, dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak dipacu untuk mencapai sesuatu. Kita tawar-menawar. Nah, apa contoh yang dibuat Tuhan? Yaitu perkara-perkara kecil mamam, perkara-perkara besar kebenaran. Kalau kita tidak melatih diri kita dalam hal keuangan, Tuhan tidak akan bisa mempercayakan kebenaran itu kepada kita. Mamam itu uang, harta kekayaan. Harta kekayaan itu bagaikan simulasi untuk memastikan kita bahwa kita bisa dipercaya kebenaran. Nah, kalau hal-hal kecil saja kita setia, mamam uang ini. Uang ini kan angka-angka, ya. Angka-angka. Kalau kita nggak setia, setiap rupiah, setiap ini, setiap ini, setiap. Makanya ada diajarkan di gereja tentang persembahan, tentang persepuluhan. Itu kan sebuah perkara-perkara kecil. Di mana kita diuji, dites kita di situ. Aku uji juga. Bahkan ada juga jangankan jemaat Tuhan, hamba Tuhan. Kalau pasti perpuluhan itu seperti iuran dia, iuran. Tahu iuran? Ya yang penting kasih. Lalu ditulis namanya perpuluhan. Ya namanya persepuluhan itu ya sepersepuluh. Tuhan tidak minta 1/20. Bagaimana caranya supaya mudah memberikan itu? Kita harus sadari kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Kalau kita sadari kita milik Tuhan sepenuhnya, tidak susah untuk memberikan 1/10. Persoalannya kan kita bukan milik Tuhan sepenuhnya, makanya susah. Kenapa dalam hal uang ini? Nah, Tuhan tidak pernah saudara-saudara membandingkan dirinya dengan setan. Setan itu sudah kafir. Pesaingnya Tuhan tidak pernah setan. Pesaingnya apa? Mammon. Mammon. Mammon inilah yang merajai, yang duduk di tahta. Makanya saudara harus, misalnya kalau berutang konsisten, mungkin belum bayar, tapi saudara harus sadar bahwa saudara akan melunasinya. Makanya kami pernah butuh uang, lalu tolong Nio dahulukan dulu, ini bayar pajak, baru bayar pajak. Dahulukan dulu ya sejumlah ini. Iya Pak, besok dilihat Pak. Lalu saya bilang sama istri saya, tolong yang betul ya besok ya, transfer ke Sibio. Dia akan bisa saja ditunda 2 hari, 3 hari, 4 hari atau sebulan. Maklum saja iyo. Tapi kalau saya katakan besok tolong transfer. Supaya apa? Itu sebagai salah satu cara untuk melatih integritas kita di dengan anak kita. Oh, benar-benar Bapak transfer. Ketika kalau istri saya sibuk mengurus PPA, mengurus PAUD, udah ditransfer belum Pak? Makanya saya marah. Kenapa? Bisa saja sebulan kemudian dibayar, Yohana maklum saja. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya katakan itu dipercaya oleh Yohana. Itu masalah uang. Akhirnya istri saya langsung ampun dia lakukan, nggak buka
BCA langsung bank lain. Selesai, beres, damai. Artinya di hatinya Yohana sudah tumbuh kepercayaan tentang uang kepada saya. Nah itu masalah uang. Masalah uang itu besar kecil sudah harus terlatih di sana. Amin Bapak Ibu. Makanya seringkali supaya saya tidak sama orang begitu, saya meminjam kepada lembaga yang resmi, yaitu Bank CU. Supaya apa? Supaya saya dipaksa membayar. Kalau sama orang ini utang nih, ayo aja, jangan aja. Itu nggak ada integritas. Padahal itu alat uji. Bagaimana kebenaran bisa dipercaya sementara hal makhluk kita nggak bisa dipercaya? Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ini firman Tuhan. Banyak hal yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Banyak. Ya. Tapi kita harus melatih diri kita dalam hal. Saya juga sampaikan kepada teman-teman gembala-gembala, karena kami kan semua berkat yang didapat gembala itu diambil perpuluhannya di semua ke ini. Lalu saya sebagai ketua wilayah kan bilang, ini enggak jujur ini. Masa perpuluhan hanya 500.000 dalam 3 bulan. HP itu sudah berapa? Pulsa berapa? HP, suami, istri, anak, ada HP-nya kan? Sepeda motor ada 2. Kebutuhannya itu bagaimana? Makanmu bisa nggak hidup dengan segitu? Berarti Anda bohong. Mungkin dia bisa memenuhi buku MD, ada namanya tertulis perpuluhan hamba Tuhan sekian. Tapi Tuhan kan nggak bisa dibohongi. Ya kalau 1/10. Nah di situ kita harus dilatih. IPD Parang harus mengerti tentang kebenaran. Amin. Bukan hanya supaya memang ada orang bilang supaya kita diberkati, maka berikanlah perpuluhan. Kalau kita menabur maka perpuluhan. Nah, perpuluhan itu bukan di situ nilainya, di sini. Supaya kita dipercaya kebenaran. Setiap perkara. Amin. Kalau Tuhan berkati ketika kita kasih perpuluhan, ya puji Tuhan. Kalau ternyata tidak diberkati, ya Tuhan puji. Amin. Amin. Tapi sasaran kita bukan supaya diberkati. Sasaran kita supaya kebenaran. Jadi makanya banyak anak Tuhan, kenapa nggak kau kasih? Nggak diberkati pun kata pendeta, kalau kita kasih diberkati, ternyata enggak, udah berhenti lah. Karena memang yang dicari apa? Itu berkat itu. Ini sasarannya kebenaran. Kita kan mau hidup dalam kebenaran. Amin. Kebenaran itu nggak peduli dijawab atau nggak dijawab doa. Yang penting dalam kebenaran itu. Nanti Tuhan apanya ya? Yang Bapak Ibu harapkan apa? Pujian dari Tuhan atau pujian dari dunia? Kalau pujian dari Tuhan luar biasa, sama-sama kalau ayat Allah. Kupercayakan kepada 10 kota. Itu dari Tuhan. Tapi manusia seringkali mengharapkan ya dari manusia yang penting diberi jorma begitu hebat, begitu gagah. Enggak, sasaran kita luar biasa, itu kebenaran. Amin. Nah, mampu melawan versus kebenaran. Jadi ini menjadi salah satu alat uji untuk dipercaya. Makanya kenapa banyak orang nggak sampai kepada kebenaran? Karena di sini nggak bisa berhasil. Bukannya Roh Kudus gagal. Kita ini. Kemudian yang terakhir,
sendiri. Mengapa gagal sampai kepada seluruh kebenaran? Karena mendirikan kebenaran sendiri. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di satu sisi mereka ingin memiliki kebenaran Allah, tetapi di sisi lain mereka mendirikan kebenaran sendiri. Akhirnya nggak bisa. Jadi ada kebenaran diri kita sendiri. Kalau kita dinasihati, oh enggak, aku begini ya, biarlah orang lain juga begitu ya. Itu kebenaran diri sendiri. Bagaimana kalau kita tak punya? Oh iya. Nah. Makanya Daud itu menjadi orang kesayangan Tuhan. Karena ketika dia ditegur, apa? Dia bisa saja membunuh Nabi. Macam kalau aku raja, kalau ngomong gitu Nabi Nathan, bisa dirancang sebuah pembunuhan untuk Nabi Nathan yang menimbul besar. Tapi apa yang dikatakan? Dia menangis. Karena terhadap kebenaran, satu-satunya yang harus bisa kita lakukan adalah menaklukkan diri. Gak usah membantah, gak usah membela diri. Ya namanya kebenaran. Amin. Makanya Daud itu orang dikasih Tuhan. Ya. Di flash saya, kalau saya mobil, saya apa itu? Kitab saya sering dengar satu raja-raja, dua raja-raja, satu tawar, dua tawar. Saya heran melihat kisah-kisah raja-raja. Raja-raja ini banyak sekali dan acuannya kepada Daud. Tetapi Yerobeam bin Nebat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak seperti Daud. Daud acuannya. Tetapi Asa adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Acuannya Daud. Banyak ayat-ayat tentang acuannya Daud. Hizkia, umur sekian dia menjadi raja. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti Daud. Padahal Daud orang berdosa kan? Kenapa? Karena dia menaklukkan diri pada kebenaran. Banyak dosa Daud, tapi terhadap kebenaran dia tidak pernah membela diri. Memang dia salah. Dia tidak mendirikan kebenaran diri sendiri. Kebenaran itu sudah final ya. Kita yang harus berubah. Supaya kita sampai kepada kebenaran, kita harus saudara-saudara membuang kebenaran diri sendiri, pembelaan diri. Dan ayat yang terakhir, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini adalah Yanes dan Yambres. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak teruji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Yang walaupun selalu ingin diajar, tapi tidak sampai kepada kebenaran. Karena apa? Mereka mendirikan kebenaran diri sendiri. Jadi banyak orang Kristen maunya belajar, maunya pergi ke gereja satu. Wah, luar biasa, puji Tuhan, di sana ada pengajaran-pengajaran, pergi. Tapi gak sampai-sampai, karena apa? Mendirikan kebenaran diri sendiri. Karena itu Bapak Ibu, biarlah Kudus kita izinkan memimpin kita. Amin. Jangan lupa datang. Yang kedua apa tadi? Setia dalam kata kerja. Karena itu adalah alat uji bagi kita, bagikan simulasi untuk kita siap menerima kebenaran. Kenapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada murid-murid? Ada Alkitab mengatakan Yesus tidak mempercayakan diri kepada murid-murid karena murid-murid tidak
Dan yang ketiga adalah mendirikan kebenaran sendiri. Dan kita tidak mau perjalanan kita sia-sia. Amin. Kita mau sampai kepada Tuhan. Karena itu waktu kita nyanyikan yang ini.